pemirsa CNBC Indonesia, nah ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di periode Lebaran 2025 ini, kira-kira seperti apa ya persiapan dan juga fasilitas dan juga wajah baru di Kereta Api Indonesia, khususnya di tempat saya melaporkan kini di Stasiun Pasar Senen. Nah, untuk melihat-lihat nih Stasiun Pasar Senen di tahun ini, saya akan ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Pak Didik Hartantio. Langsung saja kita ketemu ya. Halo Pak Didik, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke Pak, boleh diceritain sedikit ini lagi ngapain sih Pak datang ke sini Pak? Jadi hari ini kita posko hari kedua. Jadi kemarin posko angkutan lebaran di kereta api kita buka dengan apel ke gelar pasukan. Ini hari kedua. Masa angkutan lebaran sendiri mulai tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 11 April 2025. Kereta api sendiri menyediakan 3.433.000 tempat duduk untuk kereta api jarak jauh. Dan sampai sekarang sudah terjual 2,7 juta atau sekitar 78%. Kita lagi berada di stasiun Pasar Senen, di mana merupakan stasiun yang pemberangkatan tertinggi. Hari ini penumpangnya sekitar 19.000, tanggal 26 itu penumpangnya sudah 21.000. Nah untuk tanggal 28, tiket yang terjual sudah 20.000, demikian juga di tanggal 29 Maret ya. Sehingga kemungkinan 28-29 akan menjadi puncak. Nah, kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini ada 38 kereta dalam satu hari. Sehingga kepadatan penumpang sudah mulai terasa ya. Dan ini stasiun Pasar Senen sudah mengalami perubahan karena yang dulu panas karena tidak ada AC, sekarang kita pasang AC. Jadi bisa dilihat di sini sekarang sudah dingin suasananya. Demikian juga nanti kita akan melihat tangga-tangga yang dulu manual, ini sekarang kita pasang 8 tangga eskalator. Sehingga para penumpang kelas ekonomi yang berangkat dari Pasar Senen ini mendapatkan kenyamanan dalam bertransportasi. Nah, kepadatan di stasiun Pasar Senen ini belajar di tahun-tahun yang lalu, maka kereta-kereta ekonomi sekarang berhenti di Jatinegara, Bekasi, Cikarang, dan Karawang, sehingga tidak terpusat di Pasar Senen ini. Nah, kebangkitan sekarang yang paling besar penambahannya di stasiun Bekasi. Oke, nah ini menarik sekali kalau kita bicara soal fasilitas dan juga wajah baru di Stasiun Pasar Senen ya Pak ya. Dan sebetulnya wajah barunya nggak hanya di Stasiun Pasar Senen, tapi juga di stasiun-stasiun lainnya. Tapi sebelum kita membicarakan lebih lanjut nih Pak soal fasilitas, yang saya mau tanyakan adalah di tengah isu adanya penurunan pemudik nih Pak di moda transportasi umum. Untuk kereta api Indonesia sendiri ini seperti apa sih Pak realnya jumlah pemudik di tahun ini? Apakah memang betul ada penurunan dari tahun sebelumnya Pak? Jadi kereta api secara akumulasi sampai dengan hari kemarin itu mengalami pertumbuhan sekitar 24%. Jadi tidak ada kekhawatiran adanya penurunan ya, dan mayoritas yang kita jual ini hampir 80% adalah kelas ekonomi. Sehingga kelihatan bahwa tiket kereta api terjangkau dan kita menyediakan juga beberapa program diskon selama masa angkutan lebaran, ada Ramadan festif, ada flash sale, dan nanti kita akan bertambah lagi dengan penjualan dan diskon lainnya. Nah di stasiun Pasar Senen ini kita akan melihat sudah menggunakan face recognition juga. Jadi menggunakan transformasi teknologi digital sehingga para pelanggan kalau sudah beli tiket sudah tidak usah mencetak tiket ataupun boarding pass. Tinggal gunakan tanda pengenal wajah dapat melalui face recognition. Nanti kita lihat. Nah, langsung aja kita lihat Pak, biar kita langsung lihat seperti apa buktinya gitu Pak. Kalau wajah baru stasiun Pasar Senen ini memang sudah berubah sangat banyak. Yuk Pak, boleh? Yuk. Nah, ini perubahannya ya Pak ya. Apakah dulunya memang ini tangga atau sudah terpasang eskalator Pak? Manual dulu. Jadi ini tujuan tangga manual semua ya. Sehingga sekarang kita pasang 8 tangga eskalator. Jadi para penumpang yang kelas ekonomi biasanya bawanya barang-barang berat, sekarang sudah terbantu. Jadi ini sudah berfungsi dengan baik. Yuk kita jalan. Kita langsung lihat. Bentar Bapak. Saya duluan Bapak. Nah Pak, kita bicara soal keamanan nih Pak. Biasanya kan moda transportasi umum ini dipertanyakan nih Pak soal keamanannya. Dari kereta api Indonesia sendiri,
inovasi apa dan adaptif yang seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Jadi untuk keamanan ya, jadi kita pasang CCTV, Mas lihat ini ada CCTV. Jadi ini merupakan rekaman bahwa semua penumpang yang masuk di stasiun kereta itu terdeteksi. Sehingga apabila terjadi kejadian-kejadian tertentu, maka kita buka CCTV ini, kita bisa melihat. Jadi kejadian pencopetan atau pelecehan seksual bisa tertangkap dengan CCTV. Bisa diminimalisir begitu ya Pak ya. Nah yang menarik juga soal keamanan untuk perempuan nih Pak. Saat ini ada inovasi baru dari PT KAI yakni Female Map Seat. Itu bisa diceritakan lebih lanjut nih Pak. Nah jadi dari masukan para pelanggan, ada kekhawatiran kalau seorang wanita membeli tiket itu tidak pasti sebelahnya itu laki atau perempuan. Nah kalau perjalanan jauh akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah untuk itu kereta api mengadaptasi menyambut baik masukan, sehingga sekarang dalam pembelian tiket kalau kita tuh yang beli tiket perempuan, maka dalam konfigurasi tempat duduk itu kita tandai ya, kalau untuk yang perempuan itu pink ya, kalau yang laki-laki biru. Nah sehingga para penumpang wanita bisa memilih tempat yang sebelahnya itu perempuan. Oke, nah ini menarik sekali. Jadi kita bisa langsung lanjut jalan ya Pak ya? Nah dulu tangganya itu kayak gini semua. Iya, semuanya kayak gini ya Pak ya? Pak, tapi dengan kenaikan penumpang ini Pak, apakah ada perbedaan dengan Nataru nggak sih Pak atau seperti apa? Nah waktu Nataru itu selama harian pertama sampai hari kelima itu jumlah penumpangnya lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Tapi untuk angkutan lebaran ini mulai hari pertama jumlah penumpangnya itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama angkutan lebaran tahun yang lalu. Oke, ini menarik sekali. Nah ini juga ada eskalator lagi nih pemirsa. Jadi sangat ramah lansia, sangat ramah terhadap orang yang bawa barang-barang banyak ya Pak ya. Karena kan untuk segmen di stasiun Pasar Senen ini memang banyak yang bawa-bawa barang begitu ya Pak ya. Oke. Jadi ini kita masuk di peron 3 dan peron 4 ya, di mana nanti akan ada kereta Cikure jam 17.20, Jakarta jam 17.10. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana proses boarding daripada face recognition ini ya. Jadi Masnya di sini. Ini kelihatan ya, ini saya masuk ya. Nanti silahkan di shoot ya, bahwa dengan face recognition ini begitu cepat dan begitu mudah. Saya di belakang ya Pak ya. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya, karena sebetulnya dulu tidak seperti ini ya Pak ya. Betul. Jadi ini kita adopsi ya setelah pandemi selesai, maka sistem yang sudah ada kita adaptasi menjadi sistem face recognition ini. Dan dengan face recognition ini kelihatan bahwa proses boarding itu begitu cepat, tinggal 1 atau 2 detik, sehingga antrian kita bisa minimalisir. Pak, tapi bicara soal adaptif begitu ya Pak ya, kan sebetulnya tidak mudah nih untuk memiliki atau ada teknologi baru atau adanya perubahan begitu ya Pak ya. Ini apa yang dilakukan oleh PT KAI Indonesia Pak supaya bisa masyarakat ini bisa menerima dengan perubahan yang ada Pak? Meskipun perubahannya baik tapi kan tetap biasanya ada penolakan, aduh takut nih kayak gitu-gitu Pak. Jadi kereta api menyadari bahwa sesuatu inovasi baru itu penetrasi atau penerimaan masyarakat itu tidak selalu cepat ya. Nah untuk itu kami membangun governance ya, sehingga di dalam tata kelola face recognition ini kami dilindungi dengan ISO ya, artinya ada proteksi perlindungan data pribadi. Jadi tidak usah ada kekhawatiran di masyarakat bahwa data ini ada di kereta api itu kita simpan dengan rahasia dan hanya kita gunakan untuk kepentingan ini ya, tidak ada untuk digunakan yang lain. Dan data ini apabila dalam 1 tahun pelanggan itu tidak melakukan perjalanan kereta api, maka data itu akan hilang dengan sendirinya. Berarti ini betul-betul aman ya Pak ya? Aman. Oke, Pak, bicara soal ketepatan waktu, tadi Bapak kan sempat mention ada waktu-waktunya begitu ya. Seberapa persen Bapak menjamin bahwa kereta api ini tepat waktu begitu Pak? Jadi saya tidak bisa menjamin, tapi data membuktikan bahwa tahun lalu data kecepatan keberangkatan kereta
ketepatan waktunya 99,6%. Sementara untuk kedatangan itu sekitar 96,67%. Memang kenapa kedatangan lebih rendah dibanding tempat keberangkatan? Karena ada beberapa faktor alam ya. Ada banjir ya di kawasan Gerobokan itu juga cukup lama sekitar 3 minggu jalur terputus, itu menyebabkan suatu ketepatan atau kedatangan yang tidak bisa sempurna. Pak, kalau dibandingin sama negara maju, gimana nih Pak soal kereta api kita Pak? Dari data yang ada ya, ketepatan kereta api ini kalau dibandingkan negara Eropa pun tidak kalah dengan kemajuan di sana. Berarti udah jos banget ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Ini juga yang menjadi concern. Ya, oh iya, kita lihat nih seperti apa kemudahan dari para penumpang begitu ya saat ini. Nggak perlu menunggu lama, nggak perlu cetak tiket, tidak perlu ada antrian yang cukup panjang karena prosesnya sangat cepat ya Pak ya, hanya 1-2 detik saja begitu. Tidak ada error juga, kalaupun ada error ya paling sedikit-sedikit begitu ya Pak ya. Oke, keren banget Pak. Pak, bicara soal rencana ke depannya gitu. Apa yang akan dilakukan Pak oleh PT KAI Pak? Jadi kereta api Indonesia akan terus meningkatkan kualitas transportasi perjalanan kereta api. Stasiun-stasiun kita lakukan renovasi, kita lakukan penataan, dan kita lakukan perluasan. Sementara untuk kereta-kereta yang ekonomi sekarang dengan new generation, itu kereta baru yang dibuat oleh Inka mulai tahun 2023. Sekarang ini sudah sekitar 26 trainset yang masuk ya di kereta api. Nah, untuk itu keretanya semakin bagus, semakin keren, di mana satu gerbong itu isinya hanya 72 tempat duduk ya. Dibandingkan dengan dulu isinya 106, sehingga kenyamanan lebih nyaman. Dan secara keretanya sendiri antara ekonomi dan eksekutif itu sama saja, cuma isi tempat duduknya aja yang berbeda. Oke Pak, ini kan di depan kita nih banyak penumpang. Kayaknya seru nih kalau kita tanya-tanya sama penumpang seperti apa kenyamanannya. Nah ini, coba yuk kita sambil tanya. Mungkin Bapak juga mau survei secara langsung di lapangan ya Pak ya. Kita tarik dulu. Mana ya? Nah, yang ini yang lagi duduk. Halo Ibu, halo Kak, selamat siang. Mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Ini kan udah banyak sekali perubahan yang ada di stasiun Pasar Senen. Merasakan nggak sih perubahannya? Iya, kalau tahun lalu kan pakai tangga ya. Jadi kalau yang bawaannya banyak, kayaknya kasihan gitu. Terus sekarang udah enak ya pakai eskalator. Oke. Untuk face recognition-nya, menyadari nggak sih sekarang tuh prosesnya cepet banget? Iya, cepet banget. Aku tadi udah langsung masuk karena aku udah face recognition dari kemarin. Oke, nah ini mumpung ada Direktur Utama PT KAI, komplain atau misalnya mungkin Pak ke depannya mungkin bisa ada yang bisa ditambahin itu apa nih Kak dari sisi penumpang? Mungkin ini ya fasilitas untuk lansia kayak semuanya ibu-ibu butuh bantuan atau jalur khusus lansia gitu. Ya itu sih. Nah ini sudah ada belum nih Pak? Stasiun Pasar Senen ini stasiun yang lama, standar heritage ya. Nah, fasilitas itu belum ada, tapi dalam pengembangan ke depan itu sudah kita desain. Ya. Pak Didi mungkin mau bertanya sama penumpang Pak? Ini mau naik kereta apa? Jakarta. Ke Solo. Iya. Tiketnya harganya berapa? Dapat mudik gratis. Wah. Oke. Gimana Ibu kesan pesannya Ibu? Ini stasiun Pasar Senen sekarang udah enak banget. Masih semeraut, sekarang udah tertata rapi gitu. Iya. Masih ada nggak copet? Ya. Belum kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ada copet ya Pak ya? Insya Allah baik. Ini dapat hadiah tumbler ya. Jadi ini tumbler ini merupakan satu hal untuk promosi untuk mengurangi sampah plastik ya. Di stasiun sudah ada botol station, jadi gunakan tumbler ini. Jangan gunakan botol plastik lagi ya. Ini untuk mbaknya. Satu lagi untuk ibu. Monggo ya, sama jalan.
Semoga selamat sampai tujuan, aman, lancar, jaya. Terima kasih. Oke, Pak Didik, terakhir dari saya nih Pak. Saat ini kan banyak sekali concern terhadap keberlanjutan atau ESG begitu ya Pak ya. Dari KAI sendiri, apa implementasi yang dilakukan nih Pak untuk mendukung hal tersebut? Jadi kereta api sangat concern pada lingkungan. Tahun lalu 2024 kita melakukan rating oleh S&P Global ya dengan skor 51. Itu merupakan skor yang cukup untuk awal permulaan. Dan kami melakukan program ESG ini di stasiun-stasiun kita sudah pasang panel surya. Ada sekitar 50 stasiun dan ada sekitar 4 balai asa besar yang menggunakan panel surya. Nah ini akan terus kami lakukan. Di samping itu juga penanaman pohon-pohon ya itu juga kami lakukan di seluruh stasiun-stasiun dan wilayah kereta api ya sehingga untuk menambah produksi oksigen. Dan kemudian di dalam setiap tiket itu ada jejak emisi karbon. Jadi misalnya tadi dari Jakarta ke Solo, maka emisi karbon yang dihasilkan itu berapa itu ada. Dan nanti kita bandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan dengan mobil atau transportasi yang lain. Untuk mendorong para pelanggan lebih menggunakan transportasi kereta api yang emisi karbonnya paling rendah. Dan juga tadi ada water station ya Pak ya? Station, betul. Jadi water station ini sudah terdapat di 52 stasiun, rata-rata 2, bahkan kalau misalnya ini 4, 3 bed juga 4. Sehingga para pelanggan penumpang tinggal membawa tumblernya diisi dengan air, ada air panas, air yang netral, dan air yang dingin. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Didik, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia sudah nemenin CNBC Indonesia jalan-jalan dan juga melihat perubahan positif dari Stasiun Pasar Senen. Bapak sehat selalu ya Pak ya, selamat bertugas kembali Bapak. Dan pemirsa, kami harapkan juga bagi Anda yang hendak melanjutkan atau melakukan perjalanan mudik di tahun 2025 ini, kami harapkan perjalanan mudiknya aman, nyaman, dan juga lancar, serta selamat sampai tujuan. CNBC Indonesia, Beyond Business.